Cara duduknya bagaimana yang gede ganjarannya ketika tasyahud akhir, yakni duduk, yang habis duduk ini salam, tidak ada sujud sahwi, tidak ada berdiri lagi. Wasunnah tawarrukun, duduknya sunat adalah duduk tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa thaniya asyaraha qu'udun lahuma. Adapun rukun salat yang ke-12-nya dari 14, yaitu duduk bagi keduanya, ailit tasyahudi was salati, yakni untuk tasyahud akhir, was salati, dan membaca salawat Nabi. Wa kadzalis salami, dan seperti ini duduk untuk salam juga. Wa sunnah tawarrukun fihi ay fi qu'udit tasyahudil akhiri, dan disunahkan oleh duduk tawarruk padanya, yakni pada duduk tasyahud akhir. Wa huwa mayaqibuhu salamun, adapun tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, mayaqibuhu salamun, yaitu sesuatu yang mengiringi akan dia oleh salam. Fala yatawarraku masbuqun fi tasyahudi imamihil akhiri, maka tidak duduk tawarruk oleh makmum masbuk pada waktu tasyahud imamnya makmum masbuk, tasyahud yang terakhir. Wala man yasjudu li sahwin, dan tidak duduk tawarruk oleh orang yang akan sujud ia karena lupa. Wa huwa kal iftirashi, adapun dia duduk tawarruk itu yaitu seperti duduk iftirash, lakin yukhriju yusrahu min jihati yumnahu, akan tetapi mengeluarkan ia akan kaki kirinya dari arah kaki kanannya. Wa yulsiqu warikahu bil ardi, dan menempelkan ia akan bokongnya ke bumi. Wa wad'u yadayhi fi qu'udi tasyahudaihi. Entar dulu dah, segini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak terlalu panjang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan rukun salat yang ke-12 dari apa yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Rukun salat yang ke-12-nya duduk untuk tasyahud akhir, untuk sholawat Nabi, dan untuk salam. Singkatnya, rukun sholat yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Singkatnya begitu.
Tapi maksudnya tasawuf akhir, sholawat Nabi, dan salam juga. Tuh begitu. Saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sholat itu rokaatnya beda-beda. Ada 2 rokaat jumlahnya, ada 3 rokaat, dan ada 4 rokaat. 2, 3, 4 Ji Samsu 2, 3, 4 rokaat sholat. Bila mana sholat itu rokaatnya cuma 2, semisal sholat subuh, sholat Jumat 2 doang, maka duduk untuk tasyahudnya itu merupakan rukun sholat. Duduknya dia, kalau sholatnya 2 rakaat kayak subuh dan Jumat, duduknya dia untuk membaca tasyahud dan membaca sholawat Nabi dan untuk salam, duduknya ini merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat, merupakan kewajiban yang harus dikerjakan daripada wajib sholat. Kalau rokaatnya 2. Bila mana sholat itu rokaatnya 3, kayak maghrib, atau 4 kayak zuhur, asar, isya, maka duduk terakhirnya karena ada 2 kali duduk terakhirnya, duduk tasyahud akhir, itulah yang disebut rukun sholat yang ke-12 yang di sini nih. Kalau 3 atau 4 rakaat, duduk terakhirnya, duduk tasyahud akhir, sholawat Nabi dan salam tuh, itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Duduknya. Begitu juga saudara, perlu kita fahami bersama, berbicara sholat ini, duduk dalam sholat itu jumlahnya ada 4. Duduk dalam sholat, baik sholatnya itu 2 ke, 3 ke, 4 ke, duduknya ini ada 4 macam, dari mulai takbir sampai kita salam, ada 4. Dari 4 itu 2 wajib, merupakan rukun sholat, dan 2 lagi sunat. Ada yang sunatnya sunat hayat, dan ada sunatnya sunat ab'ad. 4 duduk ke sholat. Mana yang wajib, yang merupakan rukun sholat? 1, duduk antara 2 sujud. Udah kelewat tuh. Duduk antara 2 sujud itu wajib, karena rukun
salat. Kedua, ini materi kita, duduk tasyahud akhir. Ini materi yang kita bedah. Itu wajib karena rukun salat. Duduk tasyahud akhir merupakan rukun salat. Dua tuh yang wajib duduk tuh. Ini doang. Mana yang sunat? Ada dua. Pertama, duduk istirahat. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Duduk istirahat hukumnya sunnah hayat. Bila ditinggal tidak perlu balik lagi, tidak perlu sujud sahwi nantinya. Mana yang sunnah ab'ad? Duduk tasyahud awal. Bila ditinggal, lupa atau sengaja, tidak perlu balik lagi, namun sunat sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Ini 4 macam duduk. 4 macam. Balik lagi, rukun salat yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Apa itu yang disebut duduk tasyahud akhir? Arti duduk tasyahud akhir itu duduk yang setelah duduk ini salam, tidak ada sujud lagi. Itu yang disebut duduk tasyahud akhir. Yang disebut tasyahud akhir. Bila habis duduk ini nantinya salam, enggak pakai sujud lagi, enggak pakai sujud lagi. Emang ada duduk habis ini duduk ini sujud lagi? Ada enggak? Ada enggak? A ada, B enggak ada. Ada enggak? Ada. Apaan? Sujud sahwi. Berarti sebelum sujud sahwi bukan duduk tasyahud akhir. Begitu duduknya, karena bakal sujud, enggak salam. Ini yang disebut duduk tasyahud akhir. Kenapa begitu? Nanti kaitannya cara duduknya bagaimana? Begitu kaitan ajaran ini. Cara duduk. Jadi yang dimaksud duduk tasyahud akhir, duduk yang setelah duduk itu salam. Meskipun dalam sholat itu tasyahudnya cuma sekali, kayak subuh dan Jumat. Itu subuh sama Jumat duduknya itu disebut duduk tasyahud akhir. Kok akhir? Kalau ngomong akhir ada awalnya doang? Enggak. Penyebutan tasyahud akhir, duduk akhir, tasyahud akhir, karena memberlakukan umum. Umumnya dalam sholat 5 waktu itu selalu tasyahud itu 2. Ada awal, ada akhir. Kayak maghrib, isya, zuhur, asar. Umum. Maka subuh yang tidak umum tetap aja disebutnya tasyahud
akhir. Meski tasahudnya cuman sekali. Biar gampang gitu. Dari mana dalilnya bahwa duduk tasyahud akhir salawat Nabi dan salam ini merupakan rukun salat, perkara yang wajib dikerjakan di dalam salat. Adapun dalilnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imamul Baihaqi di dalam Sunannya, Imam Daraqutni di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni-nya dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kunna qabla an nufrada alaina at-tashahhud naqulu assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Falamman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqala sallallahu alaihi wasallam innallaha huwas salam fa idza jalasa ahadukum fi sholati faqulu at-tahiyyatu lillah ila akhirih. Kata Ibnu Mas'ud, kami para sahabat sebelum diwajibkan membaca tasahud, sebelum diwajibkan baca tasahud, kami itu bacanya kalau sholat assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala anu, begitu bacanya itu. Ketika Nabi salam, Nabi ngadep sama sahabat, jangan begitu tasahudnya. Allah itu nama lainnya As-Salam. Ada tuh dalam dalail tuh Asmaul Husna, As-Salamu Jalla Jalaluh. Tapi Anda baca At-Tahiyyatu Lillah dan seterusnya tuh yang tasahud pendek tuh. Begitu. Maka Nabi bilang, bila seorang kamu duduk dalam sholat, duduk apa nih? Duduk apa nih? Tasyahud akhir. Maka bacalah at-tahiyatul dan seterusnya. Hadis ini yang muncul menerangkan membaca tasahud, rukun yang udah kelewat, wajib. Sahabat bilang qabla an nufrada, sebelum diwajibkan. Itu satu. Kedua, Nabi bilang qulu at-tahiyatu lillah. Bacalah, perintah, wajib. Dan baca tasahud itu posisinya dalam keadaan duduk. Nabi bilang fa idza jalasa, bila tasahudnya wajib, maka duduk ini pun juga wajib. Ini dalil duduk itu wajib adanya di dalam kita membaca tasyahud akhir, salawat Nabi, dan juga salam. Begitu. Salam. Ulama yang mewajibkan tasyahud akhir, maka ulama itu pastikan mewajibkan duduk tasyahud akhir, duduk. Sehingga duduknya juga wajib. Duduknya juga wajib. Kedua, hadis fi'li.
yakni perbuatan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika sholat selalu duduk. Kata sahabat Nabi Imam Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan ketika menceritakan tentang tata cara solatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, wa idza jalasa fir raq'atil akhirati, apabila Nabi duduk pada rakaat terakhir. Duduk ini rukun. Duduk ini kaitannya mirip dengan baca Fatihah terkait dengan berdiri. Oleh karena baca Fatihah itu wajib, maka berdirinya juga wajib. Berdirinya juga wajib. Sebagai tempat baca Fatihah, cuman nanti ada qaid bila mampu. Kalau nggak mampu ya sambil duduk. Bila sholatnya fardu udah kelewat tuh. Oleh karena demikian pula, oleh karena tasyahud akhir itu wajib, maka kudu ada tempatnya. Tempatnya duduk. Maka duduk juga wajib adanya. Kenapa Fathul Muin dipisah? Enggak 11, 10, 11, 12 begitu. Enggak kayak begitu, tapi dipisah. Ini menunjukkan ketika rukun sholat itu dipisah, duduk ini tersendiri dengan baca tasyahud, karena yang tahqiq duduk ini rukun tersendiri. Duduknya juga rukun, bukan karena ngikut tasyahud. Duduknya juga rukun, tasyahud juga rukun, sehingga duduk dan tasyahud dua rukun. Duduk, tasyahud, dan sholawat Nabi tiga rukun. Begitu, 3 rukun. Dari mana dalilnya bahwa duduk ini rukun tersendiri? Buktinya, bila kita tidak bisa baca tasyahud akhir karena baru masuk Islam, agama wajibin duduk sambil bengong aja, mingkem aja, monyong mulutnya dah, duduk aja seukuran tasyahud akhir, duduk aja. Sebagaimana bila Fatihah tidak bisa, wajib seukuran Fatihah. Ini menunjukkan duduk ini rukun tersendiri, tidak karena ngikut sama tasyahud. Ini di antara alasan kenapa Fathul Muin memisah. Rukun solat ke-12 kata beliau adalah duduk. Duduk. Orang kita sebut duduk untuk tasyahud akhir. Jadi kalau kita enggak bisa baca tasyahud, maka wajib jangan ninggalin duduk. Duduk aja. Baca apa? Yuk kagak bisa, udah bengong aja. Ente kagak bisa. Tahu-tahu salam aja. Begitu. Bila duduk ini tidak rukun tersendiri, andai ngikut tasyahud, maka bila tasyahudnya nggak bisa, nggak perlu duduk. Dan ulama tidak berkata begitu. Wajib tetap duduk. Tuh, duduk tasyahud akhir. Lalu pertanyaannya, duduknya bagaimana? Karena enggak dijelasin. Yang penting duduk. Duduk. Kalau udah ngomongin duduk, pokoknya yang penting prinsipnya duduk aja Anda. Mau duduknya belonjor, duduknya nih. Jadi yang penting duduk. Mau duduknya sila kayak bapak ngaji nih, jadi yang penting
duduk. Duduk. Gitu. Mau duduknya tawarruk, mau duduknya iftirash, mau duduknya iq'a, jogrok, terserah. Kaifama jalasta hasolalakal qu'uduh. Bagaimana cara Anda duduk? Jadi sebab Fathul Muin menyebutkan duduk rukun sholat yang ke-12 duduk. Sedang duduk ada caranya, enggak diterangin, berarti umum. Umum. Kalau umum meliputi berbagai keadaan. Dalam kaidah fikih, umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Umumnya sebuah ucapan duduk maka meliputi berbagai macam keadaan duduk. Jadi juga yang penting duduk. Begitu. Yang penting duduk. Inilah rukun sholat yang ke 12. Lalu saudara, udah selesai tuh nerangin rukun. Apa sunnah duduk tasyahud akhir? Begitu. Ini materi lanjutan. Apa sunnah yang diajarkan pada waktu duduk tasyahud akhir? Ingetin tuh, duduk tasyahud akhir itu duduk yang habis duduk ini salam, tidak ada sujud lagi atau tidak ada bangun lagi. Begitu. Bisa ada sujud, bisa ada bangun. Ada dua itu. Yang bangun lagi makmum masbuk. Benar enggak? Begitu. Diterangkan di sini wasunna tawarrukun fihi ay fi qu'udit tasyahhudil akhiri wa huwa ma yaqibuhu salamun. Perlu diketahui oleh kita bersama hadirin, dalam duduk tasyahud akhir ini ada kesunatan yang mesti kita kerjakan agar dapat mendapatkan fadilah, ganjaran besar di dalam kita punya sholat, dalam sholat kita. Yang pertama dari banyak itu, cara duduknya. Yang pertama, cara duduknya bagaimana yang gede ganjarannya ketika tasyahud akhir, yakni duduk yang habis duduk ini salam, tidak ada sujud sahwi, tidak ada berdiri lagi. Wasunnah tawarrukun. Duduknya sunat adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk itu? Duduk tawarruk itu berbeda dengan duduk iftirash. Bila iftirash, kaki kiri didudukin pantat, kaki kanan didirikan, sementara kalau duduk tawarruk, kaki kirinya diselobogin di kaki kanan.
Contoh dah, biar saya nggak maju mundur, sama aja. Siapa kek? Ayo yang pengen dapat ganjaran, bantuin saya. Enggak mau juga, iya baik deh, saya harus turun. Ada yang mau nolongin saya, iya baik, iya begitu. Ntar saya kasih duit dah, kalau nggak mau harus bayar juga. Ayo duduk, buat contoh. Nah itu namanya duduk tawarruk. Kaki kirinya diselobogin di kaki kanan. Tuh diselobogin, tahu diselobogin? Dikeluarin, tuh keluar tuh kaki kirinya tuh. Kalau iftiras, coba iftiras. Nah baik. Yang ini diri, kaki kirinya, iya betul. Nah itu begitu. Begitu. Ini namanya iftiras. Kalau tawarruk bagaimana? Nah baik. Itu namanya duduk tawarruk. Namanya duduk tawarruk. Begitu namanya. Itu sunat. Duduknya kayak begitu. Sudah. Ini baru duduk doang. Tangannya bagaimana? Ya nanti. Sunat lain lagi. Ini lagi cerita apa? Ya duduk. Itu cara duduknya. Boleh iftiras kayak tadi. Sila boleh. Boleh sila. Mau iq'a boleh. Artinya boleh jadi berbicara makruh dan tidak nanti lain urusan. Yang penting boleh. Begitu. Boleh. Karena umumul maqal yastalzimu umumul ahwal. Siapa yang disuruh duduk tawarruk ini? Ingetin nih. Yang disuruh duduk tawarruk ini bila habis tasawuf akhir salam. Tuh ingetin. Yang disuruh duduk tawarruk ini bila habis tasawuf akhir salam. Artinya tasahud, sholawat, ya salam, dah begitu maksudnya. Jadi yang disuruh duduk tawarruk ini orang yang kalau sudah kelar tasawuf akhir dan sholawat, habis ini salam. Tidak ada sujud sahwi. Tidak ada. Tidak ada diri. Yang kayak begitu, yang disuruh duduknya tawarruk. Yang disuruh duduknya tawarruk. Bagaimana kalau kemudian kita habis duduk ini mau yang pertamanya apa nih kitab kita ini? Makmum masbuk. Bagaimana kalau bila habis duduk ini kita diri? Karena kita adalah ketinggalan sholatnya. Masbuk. Begitu. Maghrib. Imam rakaat ketiga kita baru ikut. Atau imam rakaat kedua kita baru ikut maghrib tadi. Umpama. Lah imam karena udah tiga tentu duduknya tawarruk. Kita makmum habis imam salam ngapain? Diri. Maka kita enggak boleh nyontoh duduknya imam. Kita enggak boleh nyontoh duduknya imam. Yang nyontoh bacaan tasahudnya aja. Duduknya jangan. Imam tawarruk, kita iftiras. Iftiras. Jadi, kenapa iftiras? Karena kita mau bangun. Mau bangun. Mau bangun. Jadi jangan ikut-ikutan tawarruk. Kata kitab kita, fala yatawarraku masbukun fi tasyahudi imamihil akhiri. Maka jangan duduk tawarruk makmum masbuk ketika imam duduk tasyahud akhir. Karena kita mau diri. Duduk iftiras lebih mudah untuk bangun. Duduk tawarruk rada ribet bangunnya. Coba dicek ribetnya. Duduk tawarruk makmum masbuk
Iya, duduk. Iya, enggak, tawaruk duduknya. Iya baik. Imam salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diri. Rada ribet tuh. Kudu ngelempengin kaki dulu. Bener enggak? Tuh begitu. Coba kalau duduknya iftiras. Baik, iftiras. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana? Tuh, tinggal itu aja. Jadi udah diatur. Islam itu memberi kemudahan, enggak memberi kesulitan. Itu begitu. Kalau kita, aduh sekali lagi, nggak apa-apa bangun lagi, ganjaran gede kan? Boleh kan? Boleh nggak? Iya baik, ntar dulu. Ini satu. Kalau kita jadi makmum masbuk, maka kita jangan ikut-ikutan imam duduk tawaruk. Satu. Dua, bila kita mau sujud sahwi, duduknya jangan tawaruk. Tawaruknya sesudah kelar sujud sahwi, baru tawaruk. Sesudah kelar sujud sahwi, baru tawaruk. Sudah kelar, contohin. Iya, duduknya baik. Iya baik. Habis iftiras sujud lagi, sujud baik. Habis sujud duduk, iya. Sujud lagi, baru, baru salam, assalamualaikum. Tuh begitu duduknya. Kenapa? Karena kita mau sujud. Contoh subuh lupa kunut. Subuh lupa kunut, begitu. Lupa kunut, atau enggak lupa, emang imamnya alergi banget sama kunut. Ada alergi udang orang. Kunut juga ada yang alergi. Imamnya alergi kunut dan kita enggak baca doa kunut juga, kunut pendek enggak. Maka sesudah imam salam masih sunnah kita sujud sahwi. Sesudah imam salam masih sunnah. Kayak begitu tuh. Duduk kita jangan tawaruk, tapi iftiras. Tapi yang bagus seperti pada kajian sebelumnya, pakai kunut pendek. Allah magfirli ya ghafur wa sallallahu. Udah diajarin itu kemarinnya itu. Sudah kelar. Tuh begitu. Singkatnya, saat duduk tasyahud akhir sunat tawarruk kecuali dua orang. Satu, makmum masbuk, dia disuruhnya iftiras. Kedua, mau sujud sahwi, maka duduknya iftiras. Sesudah sujud sahwi baru tawarruk. Itulah makna wa huwa mayaqibu salam. Duduk tasyahud akhir itu habis duduk ini salam, enggak pakai dua keadaan tadi. Dari mana dalilnya bahwa duduk ini cara yang terbaik adalah tawarruk? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukharinya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil ulayaini jalasa ala qadamihil yusra wa nasobal yumna, wa idza jalasa fil akhirati jalasa ala ilyataihi faja'ala batna qadamihil yusra takhta badil yumna wa nasaba
qadamahul yumna. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bila duduk pada 2 rakaat pertama, yakni pada rakaat kedua yang sholatnya 3-4 maghrib, yakni tasyahud awal. Rasulullah itu selalu kalau mau tasyahud awal begitu, duduknya posisinya kaki kiri didudukin, kaki kanan didiriin. Namun apabila Rasulullah sholat terakhir, duduk terakhir, tasyahud akhir, maka Nabi duduk di atas bokongnya, pantatnya nempel ke tanah. Waduh, kudu disingkirin sejadahnya, ya di atas sejadah dah. Kalau dibilang ke tanah, ini ada sejadah, gitu, enggak begitu. Nempel di sejadah pantatnya, sedangkan kaki kirinya diselobogin di kaki kanan, dan kaki kanannya didirikan. Itu Nabi membedakan antara duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Berarti duduk tasyahud awal iftiras. Kenapa lebih gampang untuk diri? Begitu duduk yang lain yang ada 4 kecuali 1 duduk antara 2 sujud juga iftiras caranya. Duduk istirahat juga iftiras, duduk tasyahud awal juga iftiras, kecuali 1 duduk tasyahud akhir baru tawarruk. Jadi sahabat Rasulullah itu, saudara, teliti mempelajari gerak-gerik Nabi. Makanya Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Maka sahabat pada memperhatikan bagaimana sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita harus ta'zim sama para sahabat. Jangan berkata buruk. Orang Islam ini datang kepada kita tentu melalui tangan-tangan para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi duduknya yang benar, duduknya. Jadi 1 sunnat tasyahud akhir, duduknya adalah tawarruk. Selain ini duduknya iftiras. Duduknya jangan sampai salah. Lalu timbul pertanyaan, tangannya ditaruh di mana? Tangannya. Kan kita duduk, enggak nyeritain tangan, nyeritain posisi pantat sama kaki. Tangannya digimanain? Sedang tangan ada 2. Ada tangan kiri, ada tangan kanan. Tangan kirinya ditaruh di mana? Tangan kanannya ditaruh di mana? Tangan kirinya posisinya digenggam apa dibuka? Tangan kanannya digenggam apa dibuka? Andai tangan kanan tuh nantinya digenggam, itu telunjuknya kudu digoyang-goyangin. Apa kagak? Terus matanya lihat mana? Ini sunat-sunat ke depan yang belum kita bedah materinya. Malam hari ini hanya ngomongin sunat duduknya tawarruk, kecuali
dua orang, satu makmum masbuk dan kedua orang yang mau sujud sahwi, walaupun bacaannya tasyahud akhir, duduknya tetap iftiras. Baru sesudah sujud sahwi tawarruk. Udah paham dah tuh ya? Dah segini dah ngajinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi Nurul Doa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Tuan Guru. Seingat saya dulu ngaji di majelis ini juga kalau tidak salah. Kalau tidak salah seingat saya Tuan Guru pernah menjelaskan kalau kita lagi sholat lupa baca Fatihah Tuan Guru, maka kita bangun tambah satu rakaat lagi. Misalnya rakaat sholat maghrib di rakaat kedua kita ingat, oh iya tadi rakaat pertama saya udah baca Fatihah belum ya? Fatihah belum ya? Di situ ragu. Iya, minta izin. Ini nanya apa mengomentari? Nanya. Mana yang ditanyanya itu? Nanti jadi nanti pada saat rakaat ketiga apakah tawarruk, iftiros atau bagaimana Tuan Guru? Ketika mau nambah rakaat lupa baca Fatihah. Baik, jadi begini, agar supaya diingat, dicatat, supaya jangan sampai salah. Begitu. Bila mana kita lupa baca Fatihah, maka uraian yang dulu itu, bila mana kita lupa baca Fatihah, dilihat posisinya di mana. Posisinya di mana. Bila posisi kita belum ketemu rukun misli, maka wajib ulang lagi. Enggak ada nambah rakaat. Begitu. Seperti lagi ruku andanya. Lagi ruku, gua belum baca Fatihah, balik lagi. Enggak ada nambah rakaat. Balik lagi. Begitu juga lagi sujud, belum baca Fatihah, saya ini yakin, balik lagi diri, baca Fatihah, baca surah, ruku, i'tidal dan seterusnya. Sebelum salam nanti sujud sahwi. Bila mana ingatnya di rakaat berikutnya, anggap dia rakaat 2 salat zuhur, rakaat 2 salat zuhur, saya belum baca Fatihah rakaat 1 tadi, yakin ini baru 1, ini baru 1 nih, yang 2 nih baru dihitung 1, yang tadi sia-sia, enggak dihitung, yang tadi enggak dihitung, maka yang ini bakal diri itu namanya disebut nambah 1. Kayak begitu aturannya. Nah, yang ditanyanya yang mananya? Ini tetap aja duduknya. Yang ditanya yang mananya ini? Hah? Sama aja. Ini saya ajarin nih. Salat maghrib. Sekarang pertanyaannya, ingat baca Fatihahnya di saat apa? Di rakaat kedua. Baik. Ketika di rakaat kedua, maka 2 ini sama dengan 1. Sama dengan 1. Maka setelah sujud rapi, bagaimana tindakan kita? Hah? Diri lagi. Ini orang baru 1. Begitu. Ntar sama aja duduk. Sama aja. Enggak ada. Nambah rakaat tuh begitu. Nambah rakaat. Emang juga begitu. Ya salat sendiri. Enggak ada. Tetap aja duduknya kita itu pada waktu sebelum salamnya itu duduk iftiras, sebab kita mau sujud sahwi. Penyebab sujud sahwi itu yang tadi, banyak hal. Salah satunya seperti contoh tadi. Begitu. Contoh tadi. Bukan nambah rakaat kemudian salam dulu nambah 1, bukan begitu cara nambahnya, bukan.
Ini kan pertanyaan muncul gara-gara pemahaman yang muncul, salam dulu baru nambah. Bukan. Bukan begitu, bukan. Cara nambahnya. Begitu. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Baik. Misalnya tadi lupa baca Fatihah, tapi ingatnya pada rakaat yang keempat. Terus bagaimana cara melaksanakan untuk menghafiri salatnya? Oh iya, tinggal terusin aja bahwa kita ingat bahwa yang pertama enggak, ya ini berarti baru 3. Udah tinggal gitu aja, sama aja. Ini baru berapa? Baru 3. Jadi kita ya bangun lagi, jangan duduk tasyahud ya akhir. Kita orang baru 3. Cuma nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Kayak begitu, sama aja kayak tadi itu, kurang lebih begitu. Kalau sampai terjadinya kayak begitu, wallahu a'lam. Kalau nanti misalnya ya udah laksanakan sesuai, tapi si imam ingat, wah sujud sahwinya setelah salam dia baru ingat belum sujud sahwi. Baik. Bagaimana ketika kita meninggalkan contoh subuh, kunut subuh, kita lupa kunut tuh, karena pikiran kita lagi kemana-mana. Dipikir lolos olimpiade, kagak juga. Pikiran kita begitu, sampai bertarung, sampai 3 kali kalah juga. Jadi pikir kemana-mana, sampai lupa kunut ya. Udah sujud, waduh belum kunut. Maka kita paham, karena belum kunut maka kudu sujud sahwi. Duduk udah bener nih. Duduk mah udah benar. Duduknya iftiras. Uang rencananya mau sujud sahwi. Duduknya. Begitu. Habis itu salam juga. Lupa lagi kalau kita tuh mau sujud sahwi. Tahu-tahu kita salam. Begitu kan Pak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Nah, ini bagaimana nih sujud sahwi ini? Waduh, belum sujud sahwi. Dilihat jaraknya, tolal faslu amlah. Jaraknya lama atau tidak? Kalau belum lama baru juga istighfar sekali, sujud sahwi. Sujud sahwi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Belum, ya udah sujud. Sujud sahwi. Duduk, sujud lagi, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Kalau belum lama, nanti keterangannya di depan ada pada bab sujud sahwi. Asbabu sujud sahwi khamsah. Di sini nih ada 5. Tar di depan. Rukunnya belum rapi. Tapi karena ditanya, diterangin. Begitu. Tapi bila jaraknya lama, udah juga subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, udah Allahu akbar. Ya Allah, belum sujud sahwi. Yang kayak gini jangan balik lagi. Kalau balik lagi batal sholatnya. Kalau balik lagi dia sujud aja dia, Allah bersujud. Belum, padahal jaraknya udah lama. Udah ulang lagi dari awal sholatnya. Jangan. Udah kalau jaraknya lama enggak perlu. Udah. Enggak perlu. Kalau begitu bisa terjadi karena pusing ya. Enggak lolos olimpiade Paris. Begitu. Bisa jadi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Bagaimana ya? Udah saya tutup baru ngaco. Ayah.
baru salam, tapi kita nggak sujud sawi, itu gimana Om? Iya, nggak apa-apa. Sholatnya sah, cuman kurang sempurna aja. Kayak orang nggak ada kakinya. Orang nggak ada kakinya, masih dipanggil orang nggak? Orang sempurna nggak? Enggak, ya kayak gitu. Ya, sholatnya sah nggak? Sah. Sempurna? Enggak. Gitu doang jawabannya. Wallahu a'lam.